Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Alfarisi, NIM F1B021076, jurusan Teknik Elektro kelas B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Dwi Ratnasari Eskom MT. Di video ini saya menjelaskan tentang memahami pentingnya keamanan sistem informasi. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu 1. Melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Serangan terhadap aspek privasi misalnya usaha untuk melakukan penyadapan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta autentikasi data. Kedua, ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama, untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandatangani dokumen atau hasil karya pembuat. Masalah kedua biasanya berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang-orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini, pengguna harus menunjukkan bahwa memang dia adalah pengguna yang sah atau yang berhak menggunakannya. Ketiga, aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. 10 cara menjaga keamanan sistem IT sebagai berikut. Yang pertama, protect with password. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol. Kedua, desain safe system. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda, dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Ketiga, conduct screening and background checks. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Keempat, provide basic training. Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Kelima, avoid unknown email attachment. Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal yang kemungkinan berisi virus komputer. Yang keenam, hang up and call back. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah dan berpura-pura hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau mitra lainnya, segera akhiri panggilan yang tidak dikenal tersebut. Yang ketujuh, think before clicking. Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi, nama pengguna, kata sandi, atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar Anda tidak terdorong ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri. Yang ke-8, use a virus scanner and keep all software up to date. Menjaga perangkat lunak agar terus up to date juga mampu menjaga virus masuk dan membuat keamanan sistem IT terjaga. Yang ke-9, keep sensitive data out of the cloud. Cloud computing menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis. Yang ke-10, stay paranoid. Jangan pernah meninggalkan laporan yang bersifat penting dan sensitif di meja Anda. Sekian dari saya. Terima kasih.